Selamat siang kepada Bapak Heri selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Pada hari ini, kelompok kami akan menganalisis kasus terkait The Menendez Brothers. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kekerasan dalam keluarga dapat menimbulkan trauma yang berdampak buruk bagi anak hingga beresiko pada tindakan kriminal. Nah, di Indonesia belum ada yang mengatur secara eksplisit terkait peraturan pembelaan berbasis trauma psikologis. Nah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan hukum pidana Indonesia terhadap pembelaan berbasis trauma akibat kekerasan keluarga, lalu mengevaluasi relevansi trauma psikologis sebagai pertimbangan dalam peradilan pidana, lalu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak jangka panjang trauma psikologis. Selanjutnya, mendorong pembaruan kebijakan hukum yang lebih adil dan sensitif terhadap kondisi mental korban. Lalu yang terakhir, berkontribusi pada pengembangan hukum pidana terkait trauma psikologis akibat kekerasan keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hazlin dengan NIM 193. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan teori pada mini skripsi ini. Yang pertama adalah ilmu hukum, yaitu ilmu yang mempelajari perihal hukum secara mendalam, termasuk tujuan dan jenis-jenisnya. Kemudian ilmu hukum pidana, yaitu aturan yang menetapkan larangan, sanksi, dan tata cara pelaksanaan hukuman. Fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta lingkungan yang tertib. Kemudian asas-asasnya yang pertama ada asas legalitas, yaitu melindungi hak masyarakat dan sebagai pembatas kekuasaan pihak yang berwenang. Yang kedua asas teritorial, yaitu hukuman pidana hanya bisa diberikan jika kejahatannya dilakukan di Indonesia. Yang ketiga asas personalitas, yaitu hukuman pidana bisa dijatuhkan pada pelaku yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dimanapun dia berada. Yang keempat asas perlindungan, yaitu berlakunya hukum pidana di luar negeri karena adanya tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. Yang kelima, asas universalitas, yaitu hukuman pidana bisa diberikan kepada siapapun di wilayah manapun. Kemudian ada tindak pidana, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan melalui pemberian pidana pada pelaku. Unsur-unsurnya adalah unsur perbuatan manusia, sifat melawan hukum, perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian ada pemidanaan, yaitu penderitaan yang dengan sengaja diberikan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana. Jenis-jenisnya ada pidana pokok, yaitu pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Kemudian ada pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu. Yang terakhir, pengumuman putusan hakim. Kemudian tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku demi keberlangsungan hidup di masa depan. Alasannya, yang pertama teori pembalasan, yaitu hukuman pidana dijatuhkan karena pelaku telah melakukan tindak pidana tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pelaku. Yang kedua, teori relatif, yaitu hukuman pidana diberikan untuk melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan. Dan yang terakhir, teori gabungan, yaitu hukuman pidana harus memuaskan hakim dan masyarakat sambil tetap menghormati hak pelaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Nama saya Nadia dengan NIM 316. Untuk selanjutnya ada definisi dari ilmu psikologi. Jadi ilmu ini terdiri dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu, dan dapat diartikan sebagai studi tentang mental ataupun jiwa. Lalu pengertian lainnya adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan perilaku manusia. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup dari ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Selanjutnya adalah definisi dari ilmu psikologi forensik. Pengertiannya adalah cabang psikologi ini mempelajari dan mengembangkan teori terkait faktor kognitif, emosional, dan perilaku manusia terhadap jalannya proses hukum. Lalu ruang lingkup dalam ilmu psikologi forensik terdapat 4 bagian, yaitu satu, mencari penyebab perilaku, dua, memberikan gambaran yang jelas, tiga, berkontribusi dalam pemulihan dan rehabilitasi, empat, menyediakan bimbingan kepada pelaku. Lalu ada teori psikologi terkait kasus The Menendez Brothers. Yang pertama ada ego psychology, dua, pendekatan kognitif, tiga, id, ego, dan superego. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Nadia. Kemudian adalah bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metode yang kami gunakan adalah kajian literatur dan ini adalah sifat penelitiannya. Pertama itu kami mengumpulan dan melakukan analisis data pustaka yang bisa berasal dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen. Kemudian kami juga menganalisis latar belakang dan peristiwa terkait dari kasus Menendez Murders yang terjadi pada tahun 1989. Tujuan kami adalah untuk mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi pembunuhan dan dinamika keluarga Menendez.
Berikut adalah faktor-faktor yang kami dalami dalam sifat penelitian, seperti aspek hukum dan peradilan, psikologi kriminal, aspek sosial dan budaya, dan studi kasus sebelumnya. Cara pengumpulan data penelitian kami menggunakan pendekatan induktif, yaitu mulai dari data spesifik, yaitu kasus pembunuhan terjadi dalam keluarga Menendez, dan kami melihat kesimpulannya menjadi kesimpulan umum, yaitu pembunuhan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Alat pengumpulan data penelitian yang kami gunakan seperti database elektronik untuk mengakses jurnal dan artikel ilmiah seperti Google Scholar dan lain-lain, analisis dokumen hukum, catatan dan anotasi, dan media dan artikel berita. Yang terakhir adalah jalannya penelitian. Pertama, kami lakukan penentuan topik dan mencari rumusan masalah. Kedua, kami lakukan pengumpulan dan penyaringan sumber-sumber literatur yang sudah kami temukan. Kemudian kami lakukan analisis data. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami menggunakan pendekatan induktif untuk menarik sebuah kesimpulan. Dan yang keempat itu adalah penyusunan temuan dan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah kami lakukan penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya yang bernama Shallow. Saya Salamita dengan NIM 178, selanjutnya akan menjelaskan bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang kasus. Kasus Menendez Brother ini merupakan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1989, di mana dua bersaudara, Lyle dan Eric Menendez, membunuh kedua orang tua mereka sendiri. Kasus ini menjadi sorotan media karena melibatkan isu-isu kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, trauma, dan manipulasi psikologis, serta motif finansial. Selanjutnya ada keluarga Menendez. Keluarga Menendez ini terdiri dari Jose Menendez yang merupakan seorang eksekutif sukses di industri hiburan Hollywood yang dikenal keras. Kiri, istri Jose ini juga menderita depresi dan gangguan mental yang cukup serius dan pernah melakukan percobaan bunuh diri. Ketegangan di keluarga ini juga semakin memuncak dengan masalah pribadi Lyle dan Eric, termasuk perilaku kenakalan remaja dan keterlibatan mereka dalam salah satu kasus pencurian di Hidden Hills pada tahun 1988. Selanjutnya ada kronologi pembunuhan pada 20 Agustus 1989 sekitar pukul 10 malam. Jose dan Kiri ini sedang menonton film di ruang keluarga dan kemudian ada dua orang penyusup memasuki rumah mereka, menembak Jose sebanyak 5 kali, lalu menembak Kiri sekitar 9 hingga 10 kali hingga akhirnya tewas. Setelah memastikan kedua korban tewas, para pelaku ini langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Sejam kemudian, sekitar pukul 11 malam, Lyle dan Eric kembali ke rumah dan terkejut melihat kondisi mengerikan kedua orang tua mereka yang sudah tewas tergeletak dengan gulungan darah. Lyle segera menelpon 911 pada pukul 11.47 malam dan melaporkan kejadian tersebut. Terima kasih, Shalomita. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan kasusnya. Jadi untuk penyelidikan kasus dan juga penetapan tersangka, pada 1989, pasangan Jose dan Kitty Menendez ditemukan tewas di rumah mereka. Awalnya dicurigai sebagai tindakan dari pihak luar, tetapi polisi merasa ada motif finansial dari kedua putranya, Eric dan juga Lal, yang akhirnya mulai dilakukan penyelidikan. Titik baliknya adalah ketika Eric membuat pengakuan kepada terapisnya bahwa ia dan Lyle adalah pelaku pembunuhan orang tuanya. Lalu juga pola mencurigakan mereka berdua setelah kejadian juga menjadi bukti. Lalu akhirnya pada tahun 1990, keduanya ditetapkan sebagai tersangka resmi dan dituduh melakukan pembunuhan tingkat pertama. Untuk motif pembunuhan terdapat dari dua pihak. Yang pertama dari pihak jaksa merasa kejahatan didorong oleh keserakahan untuk mendapatkan warisan jutaan dolar. Sedangkan dari pihak membela merasa pembunuhan disebabkan oleh trauma akibat pelecehan fisik, emosional, dan juga seksual dari sang ayah yang dianggap mengancam nyawa mereka. Hingga pada 1956, Eric dan Rel akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Lalu untuk adaptasi dan juga fakta barunya, pada 2024 ini, Netflix merilis serial dan juga dokumenter yang menggali lebih dalam tentang kisah Menendez Brothers ini. Lalu untuk bukti baru, klaim pelecehan seksual yang awal dinyatakan oleh Jose Menendez ternyata didukung oleh pengakuan dari pihak lain yang baru muncul pada tahun ini, 2024. Akhirnya, rekomendasi jaksa, pengadilan diminta untuk mempertimbangkan pembebasan bersyarat atas dasar rehabilitasi dan juga bukti baru yang baru terungkap ini. Lalu untuk analisa hukumnya, pertama unsur tindak pidana terdapat dua. Yang pertama kesengajaan karena ada perencanaan matang untuk pembunuhannya. Yang kedua adalah melawan hukum karena melanggar norma masyarakat dan juga hukum tertulis yang sudah ada. Yang kedua asas hukum, ada legalitas yaitu karena kasus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga perlindungan karena ada hak hidup korban yang dilanggar. Yang ketiga ada fungsi hukum pidana. Ada dua, fungsi umum yang menjaga ketertiban masyarakat dan juga fungsi khusus yang memberikan perlindungan individu, masyarakat, dan juga negara. Hukuman yang dijatuhkan tuh berupa penjara seumur hidup
yang mencerminkan kombinasi antara pendekatan retributif dan juga restoratif. Retributif karena memberikan hukuman setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Dan restoratif karena setelah bertahun-tahun kemudian ada pertimbangan untuk pembebasan bersyarat sebagai bukti adanya perbaikan perilaku dari pelakunya. Lalu untuk motifnya terdapat dua, finansial karena pembunuhan dilakukan untuk memperoleh warisan dan juga trauma karena klaim pembelaan akibat pelecehan. Yang terakhir untuk pemindahannya, seperti yang sudah disebutkan adalah hukuman seumur hidup dengan tujuan retribusi dan juga rehabilitasi. Berikutnya untuk analisis psikologis akan kembali dijelaskan oleh rekan saya, Shalomita. Selanjutnya, untuk analisa psikologis, jadi dalam kasus ini kami menghubungkannya dengan dua teori. Yang pertama itu ada teori ego psychology dari Erikson, di mana teori ini mengatakan bahwa ego itu terbentuk dari pengalaman masa lalu yang mempengaruhi perilaku masa depan. Dalam kasus Menendez Brother ini, pengalaman buruk dengan orang tua mereka yang penuh kekerasan dan ketidakstabilan emosi mungkin mempengaruhi identitas mereka. Dan itu terdiri dari 3 faktor, yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity. Selanjutnya ada teori cognitive styles dari Wachtelson dan Semnau, di mana mengatakan bahwa pelaku kriminal cenderung memiliki gaya kognitif yang menyimpang. Meskipun logika mereka ini internal dan konsisten. Jadi dalam kasus ini Eric dan Lailin memiliki pola pikir menyimpang yang membuat mereka melihat pembunuhannya sebagai satu-satunya solusi untuk masalah emosional dan ketidakpuasan hidup mereka. Ini juga terpengaruh dari 3 faktor, yaitu demografi, mencakup usia muda dan kurangnya dukungan sosial. Kemudian ada faktor keluarga, di mana ketidakmampuan dan kegagalan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang dan rasa aman. Yang ketiga ada faktor kepribadian, di mana gangguan psikologis akibat trauma masa lalu mungkin memperburuk perilaku mereka. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa trauma psikologis yang diakibatkan oleh kekerasan dalam keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kriminal pelaku, seperti yang terlihat dalam kasus Menendez Brothers. Dalam kasus ini, trauma masa lalu yang dialami oleh pelaku berkontribusi pada tindakan kriminal yang mereka lakukan. Namun, di dalam sistem hukum pidana di Indonesia, seringkali mengabaikan aspek psikologis ini yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam proses peradilan. Ketidakmampuan untuk mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dapat mengakibatkan keputusan hukum yang tidak adil dan tidak sesuai dengan konteks yang mendasari tindakan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan pemahaman tentang trauma psikologis ke dalam kebijakan hukum yang ada. Sistem peradilan dapat menjadi lebih adil dan responsif terhadap kondisi psikologis pelaku, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang terjebak dalam situasi kekerasan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.